Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa pada sesi kali ini, ya, sesi yang ke-7, mata kuliah pajak penghasilan 1. Kita akan membahas materi PPh pasal 25 yang merupakan angsuran pajak tahun berjalan. Tentunya pajak penghasilan atas keuntungan, atas penghasilan. Setelah menyelesaikan kegiatan minggu ke-7 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengertian PPh pasal 25, ketentuan penghitungan angsuran bulanan bagi wajib pajak orang pribadi. Angsuran bulanan PPh pasal 25 ini apabila diterbitkan SKP atas tahun pajak yang lalu, tentunya penghitungan angsuran PPh pasal 25 ini akan berbeda kalau dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak mendapat SKP pada tahun pajak sebelumnya. Berbeda juga dengan wajib pajak yang masih terdapat kompensasi kerugian. Jadi wajib pajak yang mempunyai kerugian pada tahun-tahun yang lalu, penghitungan PPh pasal 25-nya akan berbeda juga dengan angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak yang tidak diterbitkan SKP atau yang tidak mempunyai kerugian pada masa yang lalu. Silahkan teman-teman rekan mahasiswa mempelajari ya, sumber materi tersebut dari berbagai sumber. Ya. Diharapkan pada pertemuan ke-7 ini rekan-rekan mahasiswa juga dapat mengerjakan tugas tutorial 3 yang akan memberikan kontribusi penilaian yang cukup tinggi ya, serta tes formatif 7 untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman rekan-rekan mahasiswa terhadap materi tersebut. Dalam mengerjakan tugas tentunya rekan-rekan mahasiswa hendaklah untuk mengerjakan sendiri, jangan copy paste ya. Karena apabila mengerjakannya dengan copy paste akan mendapatkan nilai yang tidak baik, nol. Selamat belajar ya. Dalam pertemuan ini akan kami coba juga memberikan sekilas ya materi PPh pasal 25. Semoga dari materi yang kami sampaikan ini rekan-rekan mahasiswa dapat menyerap lebih baik. Sebelum masuk ke penghitungan PPh pasal 25, tentunya kita coba memahami ya bahwa penghasilan itu terdapat atau bersumber dari beberapa sumber ya. Di sini kita kelompokkan ada 4 kelompok sumber penghasilan. Penghasilan yang bersumber dari pekerjaan. Di wajib pajak ini mendapat penghasilan dari bekerja. Bisa sebagai pegawai tetap ya, atau tidak tetap juga. Intinya penghasilan yang diperoleh dari hubungan kerja. Bisa juga dari pekerjaan bebas. Kalau pekerjaan bebas ini untuk profesi atau contohnya adalah profesi pengacara, akuntan, dokter, arsitek, konsultan, notaris, di mana bisa dikatakan profesi ini adalah tenaga ahli. Jadi penghasilan yang bersumber dari pekerjaan. Kemudian kelompok kedua adalah penghasilan yang bersumber dari kegiatan usaha. Bisa usaha catering, ya, usaha salon, usaha travel, usaha industri, atau usaha dagang. Jadi penghasilan yang diperoleh
dengan kegiatan usaha. Nah, di sini nanti akan muncul laporan laba rugi. Kemudian kelompok ketiga adalah penghasilan yang bersumber dari modal. Modal ini bisa berbentuk harta yang bergerak. Harta yang bergerak itu intinya harta yang bisa dipindah. Bisa dalam bentuk peralatan, ya, atau contohnya bisa truk, ya, menyewakan truk gitu, atau menyewakan mobil. Bisa bersumber dari harta yang tidak bergerak. Misalkan kita menyewakan rumah, menyewakan tanah dan atau bangunan istilahnya. Jadi itu penghasilan yang bersumber dari modal. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok penghasilan lain-lain. Misalkan nih, kita memperoleh penghasilan dari menemukan sebungkah emas. Ini termasuk penghasilan, kan, karena itu kan menambah kemampuan ekonomi yang bisa digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Jadi penghasilan kita kelompokkan menjadi 4, ya, bersumber dari pekerjaan, kegiatan usaha, modal, dan lain-lain. Penghasilan setelah kita kelompokkan ini berikutnya kita coba menghitung penghasilan kena pajak. Nah, setelah kita ketahui, ya, sumber penghasilan tadi, kalau dari asalnya penghasilan itu bisa bersumber dari dalam negeri, ya, dari kita. Kalau penghasilan orang pribadi yang bersumber dari dalam negeri, kalau dari kelompok kegiatan sehubungan dengan pekerjaan, ya, itu oleh pemberi kerja atau di mana tempat kita bekerja, nanti akan dipotong PPh pasal 21, di mana cara penghitungan PPh pasal 21 telah ada di bab sebelumnya, ya. Kemudian kalau kita melakukan kegiatan usaha, misalkan penjualan barang ke bendahara pemerintah, itu akan dipotong PPh pasal 22. Kemudian penghasilan dari modal, ya, kita misalkan menyewakan truk itu, nah nanti penghasilan kita akan dipotong PPh pasal 23. Kalau kita menyewakan rumah itu nanti akan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Ya. Jadi penghasilan yang kita terima kemungkinan telah dilakukan pemotongan dari pemberi kerja atau yang memberikan penghasilan kepada kita. Kemungkinan sudah dipotong. Nah, saat kita dipotong, kita harus minta bukti potong, karena bukti potong nanti akan menjadi dasar kredit pajak, ya. Dasar menjadi kredit pajak atau pengurang pajak dari yang terutang. Ini kalau yang bersumber dari dalam negeri. Kalau yang bersumber dari luar negeri, ya, di negara asalnya penghasilan yang kita terima, ini akan dipotong PPh pajak penghasilan sesuai ketentuan di mana sumber penghasilan yang kita terima, ya. Kalau kita sudah punya NPWP, tentunya kita akan menyerahkan istilahnya sertifikat of domisili ke pembayar, ya, pemberi penghasilan kita. Nah, nanti mengacu ke tax treaty antara negara Indonesia dengan negara di mana sumber penghasilan yang kita terima. Nah, setelah kita dipotong dari otoritas pajak di mana sumber penghasilan kita peroleh, nanti kita kreditkan, ya, sebagai PPh pasal 24. Nah, ini penghasilan, ya. Nah, kalau kita melakukan kegiatan usaha,
ya, tentunya ada biaya yang kita keluarkan, ada biaya yang kita bayarkan. Apabila itu saat kita membayar, ya, kita harus lihat apakah pembayaran itu perlu kita lakukan pemotongan pajak penghasilan. Contohnya nih, misalkan biaya sewa truk, nah, itu harus kita potong PPh pasal 23 ya. Begitu juga kalau kita membayar ke subsidi pajak luar negeri, ya, nah, kita harus memotong PPh pasal 26 ya, mengacu ke tax treaty kalau penerima penghasilan ya, itu atau mendapatkan atau ada sertifikat berdomisili. Nah, setelah penghasilan dikurangkan dengan biaya, kita peroleh laba komersial. Laba komersial ini perlu kita lakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu koreksi untuk menyesuaikan dengan ketentuan perpajakan dari laba komersial itu nanti menjadi laba fiskal. Nah, koreksi fiskal ini mengacu memperhatikan pasal 4, pasal 6, pasal 9 Undang-Undang PPH. Ya. Pasal 4 nih misalkan nih kita memperoleh penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, itu kan sudah bersifat final. Maka perlu kita koreksi negatif. Koreksi negatif ini akan menghasilkan atau berdampak pada penurunan laba. Ya. Penurunan laba. Maka istilahnya lah koreksi fiskal negatif. Kemudian pasal 6 sama pasal 9 ini terkait biaya yang boleh dikurangkan. Kalau yang boleh dikurangkan itu di pasal 6, ya. Yang tidak boleh dikurangkan itu di pasal 9. Jadi kalau kita menemukan pengeluaran yang masuk pada kelompok dalam pasal 9, itu nanti akan kita koreksi menjadi koreksi positif. Ya, karena akibatnya koreksi tersebut akan menaikkan laba fiskal. Ya. Setelah kita lakukan koreksi fiskal, ya, kita peroleh laba fiskal. Ya. Kalau kita mempunyai kerugian pada tahun-tahun lalu, yang paling lama adalah 5 tahun, ya, kita kurangkan dengan kompensasi kerugian dulu. Ya. Paling tua adalah kerugian tahun kelima yang lalu. Ya. Nah, setelah kita kurangi dengan kompensasi kerugian, baru kita memperoleh penghasilan neto setelah kompensasi. Untuk wajib pajak orang pribadi, kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Itu mengacu ke pasal 7. Ya. Setelah kita kurangkan dengan PTKP, baru kita peroleh penghasilan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak ini, kita kenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, kita peroleh pajak yang terutang. Dari pajak yang terutang ini, kalau kita telah dipotong pajak penghasilan dari pihak pemberi penghasilan, mungkin dipotong pada pasal 1, 22, 23, 24 ya, dari pemberi. Nah, ini kita kurangkan karena itu sifatnya tidak final, jadi bisa dikreditkan. Nah, baru selisihnya itu merupakan pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Ya, pajak penghasilan yang dibayar sendiri. Ya. Dari pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri, angsuran PPh pasal 25 ataupun STP, PPh pasal 25 yang sudah kita bayar, STP walaupun belum kita bayar, tapi kalau sudah terbit ya dapat kita kreditkan. Nah, baru selisihnya kita peroleh PPh yang masih harus dibayar. Ya. Kalau PPh yang masih harus dibayar hasilnya ini positif ya, berarti itu PPh pasal 29. Tapi kalau hasilnya negatif, itu PPh pasal 28 istilahnya.
Berikutnya kita coba penghitungan PPh pasal 25 ya. Kalau wajib pajak masih mempunyai kerugian ya, perhitungannya adalah laba fiskal ya, dikurangi kompensasi kerugian ya. Penghasilan neto setelah kompensasi kerugian, kemudian dikurangi PTKP ya. Kita peroleh penghasilan kena pajak, baru kita kenakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A ya, ketemulah PPh terutang ya. Dikurangkan dulu dari PPh yang sudah dipotong oleh pihak ketiga, baru kita menemukan pajak yang harus dibayar sendiri. Jadi pajak yang harus dibayar sendiri ya memang ya harus dibayar sendiri gitu, oleh wajib pajak tersebut. Sehingga untuk menghitung PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar sendiri dibagi 12. Kurang PPh pasal. Ini kalau wajib pajak masih terdapat kerugian pada tahun-tahun lalu. Kalau tidak ada kerugian pada tahun-tahun yang lalu ya laba fiskal dikurangi langsung PTKP. Kita menyampaikan penghasilan kena pajak, kita hitung PPh terutang, kita kurangi PPh yang sudah dipotong pihak ketiga, ketemu pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri. Nah, ini dibagi 12. Ketemulah angsuran PPh pasal 25. Ini dihitung ya, pada saat membuat SPT tahunan ya. Jadi kalau kita melaporkan SPT PPh orang pribadi tahun pajak 2023 kan dilaporkan paling lambat kalau orang pribadi itu kan Maret ya, 2024. Jadi perhitungan PPh pasal 25-nya adalah untuk angsuran tahun 2024 setelah melaporkan SPT tahunan. Mungkin itu materi PPh pasal 25. Semoga dapat memudahkan pemahaman rekan-rekan mahasiswa. Sukses untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.